rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa bima kana fid dharain amin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah disampaikan kemarin bahwa kabar-kabar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya diantaranya adalah ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, ada kebangkitan dari kubur, ada perkumpulan mahsyar dan kiamat, dan juga hisab, dan juga balasan pahala apabila orang itu berbuat baik, dan juga sebaliknya dapat siksa apabila berbuat jahat. Itulah pengajian yang kemarin, yang kita harus wajib meyakini apa-apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kabar-kabar dari baginda Nabi, yaitu tentang adanya mizan, pertimbangan amal, di mana nanti di akhir kiamat bahwa semua amal kita, baik yang jelek atau yang bagus, yang baik, maka semuanya akan ditimbang. Ketika timbangan amal kita baik, maka ke surga. Tetapi ketika timbangan amal itu jelek, maka dipastikan ke neraka. Itu ada timbangan amal. Kemudian ada lagi wanaru. Baginda Nabi menyampaikan bahwa besok dari kiamat ada neraka. Neraka 7 lapis dan macam-macam namanya neraka. Ada neraka jahanam, ada neraka wil, ada neraka sakor, dan sesuai balasan bagi orang yang berbuat dosa. Adapun api neraka jahanam ini, neraka jahanam ini, satu neraka jahanam banding 70 api dunia panasnya. Bayangkan, malaikat 3000 tahun itu istilahnya membakar, nyukup cara yang betul. 3000 tahun, 1000 tahun berwarna hitam, kemudian merah, kemudian 1000 tahun lagi warna putih, saking panasnya neraka jahanam. Kemudian ada lagi wasiratu, itu ada titian, jembatan. Jembatan ini menuju ke surga, melintasi di neraka jahanam. Jadi apabila mau ke surga amalnya jelek, maka jatuhlah ke neraka jahanam. Tetapi kalau amalnya baik, sesuai dengan amalnya, ada yang secepat kilat, ada yang seperti angin kencang, ada lagi seperti kuda lari, ada lagi yang seperti orang berlari-lari, ada seperti orang jalan santai biasa, ada yang sambil ngesot. Masya Allah, tak dapat dibayangkan bagaimana tajamnya titian Shiratal Mustaqim ini. Lebih kecil dari rambut, lebih tajam daripada silet. Masya Allah, setiap manusia
pasti melintasi di neraka jahanam ini, pasti melintasi di titan Shiratal Mustaqim ini. Dalam 1000 manusia 1 yang selamat. Masya Allah. Sehingga dikatakan besok ini orang yang melintas di Shiratal Mustaqim ini seperti hujan jatuh. Saking banyaknya orang yang jatuh ke neraka jahanam. Masya Allah. Sampai lagi ke dasar neraka jahanam ini 1000 tahun lagi untuk sampai ke sini. Lama dan jauh, panas, luar biasa. Masya Allah. Ini tiap hari berlari bertahun-tahun. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapannya. Selama-lamanya. Jadi kalau kita selamat selama-lamanya, tetapi kalau kita tidak selamat, maka juga selama-lamanya. Tidak akan mati lagi, tidak akan berakhir lagi. Semua tinggal penyesalan. Untuk itu hadirin rahimakumullah, marilah sebelum kita menyesal semenyesal-menyesalnya, kita berbuat baik mulai sekarang. Kita harus komitmen mulai sekarang. Kita harus selamat saja. Dan dengan apa? Memperbanyak amal baik, amal soleh. Minimal kita jagalah sholat kita 5 kali sehari ini, kalau bisa berjemaah. Tetapi jangan khawatir, orang yang banyak melakukan sunnah-sunnah, banyak baca sholawat, sunnah-sunnah Rasul ini dikerjakan, seperti sunnah mau wudu, sunnah mau makan, sunnah mau tidur, sunnah berpakaian, sunnah berjalan, sampai sunnah minum dan makan, semuanya dipakai. Maka Rasulullah sendiri besok tampil di pinggir jahanam ini, di pinggir pertama setat Shiratal Mustaqim ini, dan berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma rabbi salim salim, ya Allah, selamatkan umat saya, ya Allah, selamatkan si Anu, ya Allah, karena ini banyak baca selawat, ya Allah, ini banyak melakukan sunnah-sunnah. Langsung Rasulullah sendiri yang tampil dan mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah yang mendoakan, insya Allah dipastikan selamat. Inilah yang disebut dengan syafaat besok di hari kiamat. Wal khawdu, ada lagi telaga. Ini Rasulullah menyampaikan besok ada telaga, namanya telaga Kautsar. Ini luar biasa, airnya bening. Ini orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang mengajak kebaikan, maka langsung diminumkan dari tangan baginda sendiri nanti besok dari kiamat. Nah, ini ada cawannya juga. Semuanya yang masuk surga minum dulu di telaga Kautsar. Orang yang sudah minum 1 kali makan, walaupun masuk neraka, katanya tidak akan panas. Dan orang yang sudah disiksa di neraka, kemudian dosanya sudah habis, pembalasannya sudah selesai, maka besok diangkat masuk ke surga. Namun sebelumnya harus minum dulu di telaga Kautsar, sehingga berubah lagi wujudnya dari wujud yang asalnya terbakar, hitam karena terbakar, maka sekarang akan menjadi bagus lagi, utuh lagi. Masuklah surga dengan selamat. Ini telaga. Wasyafa'atu, dan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan dari baginda Nabi. Pertolongan baginda Nabi ini bukan hanya di surga besok. Mulai dari kita, dari alam kita mau ajal, dalam kubur kita, di mahsyar,
di Shiratal Mustaqim, juga untuk nanti masuk ke surga dan terhindar dari neraka. Ini Rasulullah ini selalu memberikan syafaat bagi orang-orang yang dikehendaki. Syafaat. Jangankan di akhirat, di dunia saja banyak orang yang asbab daripada banyak sholawat. Maka ini syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nyata menjadi pertolongan. Pernah ada salah satu seorang ulama sufi namanya Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, jalan-jalan di pasir, pada pasir, kemudian kehausan, sehingga satu saat dapat sumur, tapi sumur airnya dalam, tidak ada ceboknya, ada cantengnya, sehingga mencari sana kemari, ke sana kemari cari, tidak ada. Akhirnya ketemu dengan anak kecil. Maka anak kecil itu mendatangi beliau. Ada apa gerangan Tuan? Kok Tuan sepertinya mencari sesuatu, kata anak kecil. Enggak, saya mau cari ini cebok, ini saya mau minum, katanya. Cari timba. Ada enggak ya kira-kira? Emang kalau mengambil air harus pakai timba Tuan, katanya. Iya sih, kalau di rumah saya harus pakai timba, katanya. Mana saya mencoba, katanya. Kemudian itu sama anak kecil, air yang di dalam sumur ini diludahi, katanya, diludahi. Masya Allah, subhanallah, dengan berkat asbab diludahi itu tadi, airnya naik ke atas. Cuman sebelumnya anak kecil ini baca selawat, dengan berkat baginda Nabi naiklah air, katanya. Maka airnya naik, dan kemudian Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman langsung bisa minum sendiri. Insyaallah. Kemudian Nabi Abdullah bin Sulaiman ini bertanya pada anak kecil, anak kecil, sebenarnya siapa kamu ini? Saya anak ini Fulan bin Fulan, katanya. Kok bisanya punya keistimewaan, gimana ceritanya? Oh, saya sama ayah saya setiap hari suruh baca selawat. Berapa, katanya? Saya minimal 15.000. Anak kecil setiap hari baca selawat 15.000. Sehingga dengan barokah selawat itu tadi, maka semua hajat, semua apa yang dikehendaki Allah kabulkan. Barokah selawat. Inilah yang dimaksud dengan syafaat. Jadi bagaimana kita juga bisa meniru beliau-beliau ini. Mudah-mudahan kita juga semangat dalam membaca selawat, sehingga juga mendapat syafaat bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Amin Allahumma amin. Lalu kemudian maka merasa malu Syekh Abdullah bin Sulaiman ini, merasa malu sehingga dirinya itu hari-hari mengarang selawat. Maka terjadilah satu selawat yang disebut dengan Dalailul Khairat. Ini karangan Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Karena saking cintanya kepada baginda Nabi dengan selawatnya, sehingga beliau membuat satu selawat khusus namanya Dalailul Khairat. Ini syafaat. Wal jannatu, dan kabar lagi yang disampaikan oleh baginda Nabi adalah surga. Surga, Masya Allah. Surga ini 7 pintu, pintunya surga 7. Dan bertingkat-tingkat juga. Ada surga Firdaus, surga Naim, dan semacamnya. Tergantung amal kita. Kalau amalnya banyak, perjuangannya banyak, korbannya banyak, maka dipastikan surganya tertinggi, paling istimewa. Tapi kalau ya kita yang penting masuk surga, amal sedikit, ya surga juga sih.
tapi ya paling bawah. Tapi sejelek-jelek surga tidak ada yang menandingi di dunia ini. Walaupun hotel dimanapun, istana dimanapun, tidak ada yang menandingi keindahan surga. Luasnya luas langit dan bumi. Kasurnya ini, kasur ketika tidur ini dari bumi sampai ke langit, Masya Allah, kasurnya. Dan tersedia bidadari, beribu-ribu bidadari, beribu-ribu rumah tempat tinggal, Masya Allah. Disediakan istana yang megah dengan permaisurinya, juga dayang-dayangnya tersedia. Jadi walaupun kita sekarang ini miskin, besok di surga kita akan menjadi orang kaya. Walaupun sekarang di dunia ini tidak terkenal, besok di hari kiamat di surga akan terkenal, akan menjadi raja-raja. Inilah hadirin rahimakumullah. Ini surga. Satu kenikmatan kita makan di surga, satu nikmat sekali kita makan, maka enaknya ini sampai 100 tahun. Tidak hilang lezatnya makanan ini sampai 100 tahun. Terus kemudian di surga ini orang makan ini bukan karena lapar, karena enak, makan lagi, enak lagi, makan lagi. Sebab di sana itu tidak ada lapar, orang-orang itu sudah kenyang semuanya. Dan walaupun kenyang, tidak ada yang sakit perut kemudian mau ke WC, tidak ada WC di sana. Tidak ada orang yang qadul haja, buang air, tidak ada. Kemana? Jadi keringat katanya. Kemudian keringatnya ini akan harum seperti minyak mesik, Masya Allah. Inilah keindahan di surga. Di mana dengan bidadarinya yang cantik luar biasa, sehingga dikatakan saking cantiknya bidadari ini, seandainya bersanding dengan matahari, matahari itu akan suram, kalah dengan kecantikan bidadari. Bidadari seandainya meludah di lautan, maka lautan ini akan menjadi tawar semuanya. Lautan yang asin akan menjadi tawar semuanya dengan kecantikan bidadari.